Baik, adik-adik yang terkasih, saya Pater Remi CJD. Ya, CJD ini lihat dari kasula jubahnya ini salibnya, ini salib Yerusalem ini. Ini kalau kamu lihat namanya Holy Cross Jerusalem. Ini model salib Yerusalem seperti ini. Oke lah, itu perkenalan, tidak usah, nanti juga bisa kita online di Facebook. Kamu sudah doa kan tadi? Sudah. Ya. Saya diminta untuk berbicara tentang kepemimpinan dalam kepemimpinan Kristiani atau kepemimpinan dalam gereja. Tapi teman-teman yang terkasih, saya membuat satu tema untuk pembahasan saya ini. Seorang pemimpin itu adalah seorang yang pertama aktif, komunikatif, dan solutif. Sudahlah, tidak usah kamu pikir terlalu jauh, mungkin terasa berat sekali. Aktif, komunikatif, dan solutif. Aktif itu apa? Aktif ya aktif lah. Pokoknya aktif saja. Baik di rumah aktif, tapi jangan hiperaktif ya. Nanti orang pikir pusing, ini anaknya kenapa? Hiperaktif sekali. Terus komunikatif, bisa ajak bicara. Intinya bisa ajak bicara, bisa bergaul. Tapi bukan omong terus aja. Nanti bilang, aduh ini orang ini OD, ini omong doang. Iya. Dan kan banyak orang itu PHP itu korbannya ini, orang-orang seperti ini. PHP. Banyak orang korban PHP, korban dari iya. Terus yang ketiga itu solutif. Solutif itu artinya bisa memberikan solusi. Saat temannya galau, tiba-tiba pagi-pagi tidak ada hujan, tidak ada angin, main marah saja. Kamu kenapa teman? Ada apa kamu? Putus kah? Ketikung teman sendiri kah? Baik. Dalam gereja tentu saja pemimpin utama kita itu siapa? Sebagai orang beriman Katolik, pemimpin kita itu, sebagai orang beriman Katolik, pemimpin kita itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan dirinya, nyawanya bagi siapa? Domba-dombanya. Berarti kalau mau jadi pemimpin seperti Yesus, dia harus bisa memberikan dirinya bagi orang lain. Domba-domba, ya anggap saja Yesus. Ya Yesus itu gembala dan kita ini adalah domba. Oke. Tapi hari ini teman-teman, kita semua sudah tahu Yesus itu gembala kita, gembala yang agung, gembala yang baik. Saya mengajak teman-teman untuk belajar pada seorang pemimpin terkenal dalam kitab Perjanjian Lama yang namanya Daud. Wow, Daud. Ada nama David kan di sini. Kalau dalam bahasa Ibrani itu huruf vokal jarang dipakai. Karena itu kalau tulis nama Daud itu hanya tulis kayak DVD. Daud, David. Karena huruf vokalnya tidak dicantumkan. Ya, oke lah teman-teman. Karena itu saya melihat Daud melukiskan kepemimpinannya itu dalam Mazmur 23. Ada yang online ke sini? Tidak ada. Oh, HP disimpan. Kalau begitu, saya bacakan saja Mazmur Daud tentang seorang pemimpin. Ya, Daud melihat pemimpin sejati itu adalah Tuhan Allah sendiri. Saya baca, kamu dengar ya. Nanti kalau setelah saya baca ada yang mau nyanyikan Mazmur ini, silakan. Judulnya Tuhan Gembalaku yang baik.
dalam ini kebetulan ini kitab suci terjemahan baru. Dalam kitab suci terjemahan lama itu judulnya Tuhanlah Gembalaku. Baik, Tuhanlah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam deretan raja-raja Israel, tahu Israel tuh? Israel itu ada di mana? Hah? Di sebelah. Israel itu di Timur Tengah. Penduduk Israel sekarang itu mungkin kurang lebih 7 juta jiwa. Tapi meskipun sedikit, mereka bisa menguasai seluruh dunia. Saya pernah baca artikel bahwa otak dagang, otak bisnisnya orang Israel itu 10 kali otak bisnisnya orang Cina. Pintar sekali. Yang menemukan Apple, Microsoft, itu orang siapa? Pintar sekali. Dan dalam kitab suci, orang Israel itu sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan Daud ini adalah salah satu raja Israel yang sangat kuat, sangat terkenal setelah Salomo. Ada juga Raja Saul, raja-raja Israel. Dan Daud, dia menuliskan Mazmur dalam kitab suci ini, sehingga kitab kebijaksanaan, kitab Mazmur itu sering disebut sebagai kitab Daud, atau sering disebut ada Mazmur Daud atau Misa kebijaksanaan Salomo dan raja-raja. Mengapa Daud itu raja yang berkenan kepada Tuhan? Karena setiap ambil keputusan dalam kepemimpinannya, dia selalu berdoa terlebih dahulu. Jadi Anda dinyatakan sebagai seorang pemimpin yang beriman, yang religius, kalau Anda berdoa terlebih dahulu dalam setiap aktivitas, terutama dalam mengambil keputusan. Itulah yang disebut pemimpin yang solutif, pemimpin yang dekat dengan Tuhan dan dapat menyelesaikan masalah mengikuti kehendak Tuhan. Baik, teman-teman yang terkasih, mari kita belajar pada kepemimpinan menurut Daud ini dalam Mazmur 23. Pemimpin yang sejati itu adalah pemimpin yang meletakkan Tuhan sebagai yang nomor satu. Tuhan, harus Tuhan nomor satu. Maka kalau mau jadi pemimpin, harus rajin berdoa. Ya, banyak orang mau jadi pemimpin pergi ke dukun. Ya, pergi ke sana sampai di dukun disuruh mandi kembang. Ya kan begitu. Terus buat sesajian, pergi ke gunung kami, pergi ke tempat-tempat yang keramat, uji kesaktian di sana. Nah, pemimpin seperti itu pasti tidak kuat. Dia akan mudah jatuh. Tetapi Daud juga, teman-teman, Daud meskipun dia pemimpin hebat, dia juga
punya kelemahan. Salah satu kelemahan Daud itu adalah dia mengambil istri orang. Istri dari prajurit namanya siapa? Uria. Ya oke lah, itu setiap pemimpin kadang punya kelemahan ya. Tetapi Daud ini hebat, dia bisa mengalahkan siapa? Goliat. Padahal dia datang menghadap Goliat itu dia bawa kambing, bawa lembing, bawa tombak, bawa parang dengan apa namanya itu? Bukan ketapel. Jangan karena segini terus kita tali. Bukan. Sudahlah, saya juga karena sekarang jarang dipakai. Waktu kami masih kecil, kalau kami lempar burung atau lempar apa namanya, lempar monyet yang jauh di atas pohon, yang itu pakai tali itu. Oke lah. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat itu sarana saja, tapi yang pertama yang mengalahkan itu adalah Tuhan Allah sendiri. Karena Daud mengandalkan Tuhan. Oke, itu nomor satu. Tuhan bagi